Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria, perwakilan dari kelompok 3 Perencanaan Pendidikan Informasi yang membahas tentang basis balance scorecard. Di kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri yaitu Desi Fitria, kemudian ada Nisrin Muazzaz, kemudian ada Hanifatun Nisa, selanjutnya ada Lia Fatikatul, dan yang terakhir adalah Alik Saiful Hilal. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah balance scorecard. Balance scorecard atau yang biasa disingkat dengan BSC merupakan konsep manajemen yang diperkenalkan oleh Robert Kaplan pada tahun 1992, yang merupakan perkembangan dari konsep pengukuran kinerja atau yang biasa disebut dengan performance measurement, yang dapat mengukur kinerja perusahaan. Kaplan sendiri mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan efektif yang seimbang atau yang biasa disebut dengan balance dalam mengukur kinerja perusahaannya. Pendekatan tersebut berdasarkan 4 perspektif, yaitu finansial pelanggan, proses bisnis internal, dan yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor, digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang, seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, serta intern dan extern. Jadi, bisa disimpulkan balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Balance scorecard digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi dan memonitoring pencapaian tujuan suatu perusahaan. Tujuan dan fungsi dari balance scorecard. Tujuan 1. Untuk mengkomunikasikan target perusahaan. 2. Menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. 3. Menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. 4. Mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Fungsi balance scorecard. 1. Memberi struktur pada strategi. Balance scorecard adalah cara yang logis dan struktur untuk membantu para pemimpin organisasi memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. 2. Mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Rancangan bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas. Ini adalah alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Ketika diterapkan dengan benar, itu berarti akan A. Memberi karyawan tujuan yang jelas untuk diingat saat mengerjakan tindakan. B. Membantu karyawan mengidentifikasi tujuan utama. C. Memungkinkan karyawan untuk lebih memahami elemen strategis yang membutuhkan penanganan. 3. Menyelaraskan departemen dan divisi. Semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategis yang sama. Dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard dapat menghubungkan tujuan kritis dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. 4. Membantu karyawan melihat tujuan individual terkait dengan strategi organisasi. Menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi, balance scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tinjauan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuan mereka dengan tujuan divisi atau departemen mereka. Jadi, balance scorecard memungkinkan semua karyawan untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. 5. Membuat strategi untuk terus pada track-nya. Banyak organisasi membangun strategi dan meletakkannya di rak. Tidak pernah ditinjau ulang. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard didasarkan pada peninjauan strategi secara teratur dan hanya dapat melakukan ini jika strategi diatur. Rapat tinjauan strategi rutin setiap bulan atau 3 bulanan dikombinasikan dengan pembaruan strategi tahunan akan memastikan untuk mereferensikan strategi secara teratur dan menjadikannya sebagai pusat
proses pelaporan manajemen. Meninjau strategi yang akan menghidupkannya dan menjadikannya bagian dari. Terdapat 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama adalah Learning and Grow, yaitu perspektif yang membahas hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan untuk menunjang proses yang ada di perusahaan. Yang kedua adalah Internal Business Process, yaitu perspektif yang mengevaluasi bagaimana proses di dalam operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu Customer Satisfaction, yaitu perspektif bagaimana customer melihat perusahaan. Yang keempat adalah Financial Performance, yaitu pencapaian tujuan perusahaan dalam aspek keuangan. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh balance scorecard dalam bisnis. Dari beberapa perspektif tersebut, balance scorecard yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan masing-masing perspektif memiliki komponen-komponen penting, yaitu memiliki tujuan, memiliki ukuran, memiliki target, dan memiliki inisiatif atau upaya yang dilakukan. Setelah itu akan diarahkan sesuai visi, misi, dan rencana strategis perusahaan. Kepuasan konsumen dalam usaha minuman kopi harus memiliki tujuan. Misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang datang. Kemudian cara mengukurnya yaitu dengan cara adanya data pelanggan yang memesan tiap hari atau bulannya. Setelah diukur, lalu ada target yang harus ditetapkan. Misalnya harus ada peningkatan jumlah pelanggan. Setelah itu kita harus punya inisiatif upaya yang bisa dilakukan, misalnya adanya banyak varian rasa kopi, adanya pemasangan wifi gratis, dan instagramable. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.